wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyanti Yuni Astuti dari SDN Karangsari, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan guru mengenai coding dan kecerdasan artifisial atau KA yang bertempat di Lokus 3, yaitu SDN Perumna 1, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, saya berkesempatan mempelajari modul 3, yaitu mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial KA yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi dan pendidikan saat ini. Modul ini membuka wawasan saya mengenai bagaimana memperkenalkan konsep KA kepada siswa sekolah dasar, sekaligus menyadarkan saya akan pentingnya memahami keterbatasan dan etika dalam penggunaannya. Berikut ini adalah refleksi saya terhadap materi yang telah dipelajari, khususnya terkait keterbatasan KA, dampaknya di lingkungan sekolah, serta prinsip etika yang perlu diterapkan dalam proses pembelajaran. Batasan kecerdasan artifisial. Ada dua keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial yang saya pelajari. Yang pertama, kecerdasan artifisial tidak memiliki kesadaran, emosi, atau penilaian moral. Mesin cerdas seperti ChatGPT, Google Assistant, atau Teachable Machine hanya menjalankan perintah berdasarkan pola data yang telah mereka pelajari. Mereka tidak tahu apakah informasi itu baik atau buruk, pantas atau tidak, karena mereka tidak memiliki akal budi atau nilai moral seperti manusia. Ini membuat KA berpotensi menghasilkan jawaban yang tidak sensitif atau tidak sesuai dengan konteks. Yang kedua, hasil kerja KA sangat tergantung pada kualitas dan keberagaman data. Jika data yang digunakan untuk melatih KA bias tidak lengkap atau berat sebelah, maka hasil yang dikeluarkan juga bisa tidak adil atau menyesatkan. Misalnya, jika data hanya berasal dari satu kelompok, maka KA bisa salah menafsirkan input dari kelompok lain. Dari kedua keterbatasan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun KA sangat canggih, kita sebagai manusia tetap harus menjadi pengendali utama dalam penggunaannya. Guru harus kritis dalam memeriksa kembali informasi dari KA dan tidak boleh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada sistem otomatis. Dampak keterbatasan KA di sekolah. Dalam konteks sekolah dasar, keterbatasan KA dapat berdampak sebagai berikut. Pertama, resiko kebergantungan tanpa pemahaman. Jika siswa terbiasa menggunakan KA untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas, tetapi tidak diberi pemahaman bahwa hasilnya bisa keliru, maka mereka bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, menggunakan KA untuk membuat ringkasan materi pelajaran, namun tidak dicek terlebih dahulu kebenarannya. Yang kedua, potensi ketidakadilan dalam asesmen otomatis. Jika sistem KA digunakan untuk memberi nilai atau rekomendasi tanpa campur tangan guru, bisa terjadi ketimpangan. Misalnya, siswa dengan gaya menjawab kreatif dan inovatif, namun tidak umum, bisa mendapatkan penilaian rendah karena tidak sesuai pola dari KA. Oleh karena itu, guru perlu membatasi dan membimbing penggunaan KA di sekolah dengan menekankan bahwa teknologi adalah alat bantu, bukan pengganti dari pemikiran manusia. Prinsip etika dalam penggunaan KA di sekolah. Dari modul yang sudah saya pelajari, ada dua prinsip etika yang harus dipegang dalam penggunaan KA di sekolah. Yang pertama, prinsip transparansi, yaitu prinsip di mana semua proses dan hasil yang dilakukan KA harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada guru, siswa, dan orang tua. Contoh penerapannya, saat menggunakan aplikasi seperti AI for Oceans untuk pengenalan gambar, guru wajib menjelaskan kepada siswa bagaimana data dilatih dan mengapa mesin bisa salah mengklasifikasikan gambar tertentu. Yang kedua, prinsip privasi dan perlindungan data. Prinsip ini menegaskan bahwa
Informasi pribadi siswa seperti foto, suara, atau data perilaku harus dilindungi dan tidak digunakan sembarangan. Contoh penerapannya, jika guru meminta siswa mencoba teachable machine atau KA berbasis kamera atau webcam, maka guru harus mengarahkan siswa untuk tidak menggunakan data asli seperti wajah atau nama lengkap mereka. Nama mereka bisa diganti dengan benda umum atau avatar sebagai media latihan. Kesimpulan dari refleksi modul 3 ini yaitu pembelajaran tentang KA bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis, nilai etis, dan rasa tanggung jawab dalam dunia digital. Guru berperan penting sebagai penjaga nilai, dan siswa perlu dibekali dengan pemahaman bahwa KA adalah alat bantu, bukan pengganti akal sehat dan hati nurani. Oleh karena itu, tanamkan pada diri siswa untuk selalu bisa menggunakan KA dengan bijak sesuai kebutuhan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.